Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Happy Afril Duanti Arsianada dengan NIM F131240004 dari Prodi Psikologi Universitas Semarang. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar SPC MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai stres kehidupan perkotaan atau urban stress, mulai dari pengertian, penyebab, penjelasan psikologis, dampak terhadap masyarakat urban, hingga solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu urban stress? Pernahkah kalian merasa lelah meskipun baru memulai hari, merasa mudah marah saat macet, sulit tidur karena memikirkan pekerjaan, atau merasa kehidupan di kota berjalan terlalu cepat? Jika pernah mengalaminya, kemungkinan kalian sedang mengalami urban stress atau stres akibat kehidupan perkotaan. Urban stress adalah kondisi tekanan psikologis yang muncul karena berbagai tuntutan kehidupan di wilayah perkotaan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, persaingan kerja, tingginya biaya hidup, serta tekanan sosial yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan kota memang menawarkan banyak peluang, seperti pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan yang lebih luas, fasilitas kesehatan yang lengkap, dan perkembangan teknologi yang pesat. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, masyarakat kota juga menghadapi tekanan hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di daerah pedesaan. Saat hampir semua kota besar di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, semakin banyak orang datang ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, polusi udara, antrean panjang di berbagai fasilitas umum, serta meningkatnya persaingan dalam dunia kerja. Selain itu, perkembangan teknologi membuat masyarakat hampir selalu terhubung dengan pekerjaan melalui handphone. Jam kerja seringkali menjadi lebih panjang karena pekerjaan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak sedikit orang yang tetap membalas pesan pada malam hari atau saat hari libur kerja. Situasi seperti ini membuat waktu istirahat menjadi berkurang, sehingga tubuh dan pikiran sulit untuk benar-benar rileks. Dalam psikologi, stres dijelaskan sebagai respons individu ketika tuntutan lingkungan dianggap melebihi kemampuan yang dimiliki untuk mengatasinya. Menurut Lazarus dan Volkmann, stres bukan hanya disebabkan oleh kondisi lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menilai situasi tersebut. Artinya, dua orang yang menghadapi kondisi yang sama bisa memberikan respons yang berbeda. Misalnya, ketika menghadapi kemacetan, ada orang yang tetap tenang karena menganggap kemacetan merupakan hal yang biasa, namun ada juga orang yang langsung merasa kesal, cemas, bahkan marah karena takut terlambat kerja. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh cara berpikir, pengalaman, kemampuan mengelola emosi, serta strategi coping yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu, teori psikologi lingkungan juga menjelaskan bahwa lingkungan fisik seperti kebisingan, polusi, suhu panas, dan kepadatan dapat meningkatkan beban psikologis seseorang. Semakin lama seseorang berada dalam lingkungan yang penuh tekanan, maka resiko mengalami stres juga semakin tinggi. Urban stress tidak hanya memengaruhi kondisi mental, tetapi juga kesehatan fisik. Dampaknya yang pertama adalah meningkatkan kecemasan. Orang menjadi lebih mudah merasa khawatir terhadap pekerjaan, keuangan, maupun masa depan. Kedua, mudah marah dan emosi menjadi tidak stabil. Hal ini sering terlihat saat terjadi kemacetan atau antrean panjang. Ketiga, kualitas tidur menurun. Pikiran yang terus bekerja membuat seseorang sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari. Keempat, menurunnya konsentrasi dan produktivitas kerja. Seseorang menjadi lebih sulit fokus sehingga hasil pekerjaannya tidak maksimal. Kelima, jika berlangsung dalam waktu lama, urban stress dapat meningkatkan risiko depresi,
burnout, gangguan kecemasan, bahkan penyakit fisik seperti hipertensi dan penyakit jantung. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas hubungan sosial. Kesibukan membuat masyarakat perkotaan lebih individualis. Mereka memiliki sedikit waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, tetangga, maupun teman. Padahal, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dapat melindungi seseorang dari stres. Lalu, bagaimana cara mengurangi urban stress? Pertama, kalian bisa mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi. Work-life balance sangat penting agar tubuh dan pikiran memiliki waktu untuk pulih. Kedua, melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik dapat membantu menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Ketiga, mengunjungi ruang terbuka hijau seperti taman kota. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa berada di lingkungan hijau dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki konsentrasi. Keempat, membatasi penggunaan media sosial dan gadget ketika sedang beristirahat. Kelima, menjaga hubungan sosial dengan keluarga maupun teman. Berbagai cerita dan mendapatkan dukungan emosional dapat membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Keenam, apabila stres sudah sangat berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental. Mencari bantuan profesional bukan merupakan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Kehidupan perkotaan memang memberikan banyak kesempatan untuk berkembang, tetapi juga menghadirkan berbagai tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Urban stress muncul karena berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, tuntutan pekerjaan, dan gaya hidup yang serba cepat. Apabila tidak dikelola dengan baik, urban stress dapat berdampak pada kelelahan mental, kesehatan fisik, produktivitas, serta hubungan sosial. Oleh karena itu, kita perlu menjaga keseimbangan hidup, meluangkan waktu untuk beristirahat, memperbanyak aktivitas yang menenangkan, memanfaatkan ruang terbuka hijau, serta tidak ragu mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Teman-teman, semoga melalui video ini kita semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis ya. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iniwan na di bang pinuntahan? Parang lalaking ang hirap talagang malimutan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila.